Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan. Dari satu ayat saja, Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 51, bisa ditayangkan slide-nya. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-51 saudara. Jika sudah menemukannya, mari kita akan baca bersama-sama ayat ini saudara ya. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-51. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama sudah membaca di dalam bagian ini. Dan kalau kita memperhatikan dengan baik-baik bahwa ayat 51, pasal 7:51 ini bukan sekedar sebuah kalimat. Tetapi ini adalah sebuah teguran ilahi yang sangat dalam. Dan sesungguhnya dan seharusnya ini sangat menusuk jantung hati kita secara manusia saudara. Saya akan bacakan lebih tegas lagi bagi kita. Demikian kalimatnya. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu melawan Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ayat ini bukan berbicara tentang orang yang tidak tahu tentang Injil. Ayat ini bicara tentang orang yang melawan Roh Kudus. Sekali lagi saudara, ini bukan bicara tentang ketidaktahuan mereka, tetapi ini bicara tentang sebuah perlawanan dan mereka melawan Roh Kudus, yang dimana di dalam bagian ini Stefanus sedang berbicara kepada para pemimpin-pemimpin Yahudi. Orang-orang yang seharusnya mengerti firman Tuhan. Tetapi mereka malah menolak kebenaran itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa saudara mereka menolak? Saudara jawabannya karena hati mereka itu telah mengeras saudara. Karena hati mereka telah mengeras. Bapak Ibu secara dikasih Tuhan secara logis hati manusia itu saudara. Mulanya diciptakan Tuhan lembut saudara. Seperti tanah liat yang basah. Yang mudah dibentuk. Yang mudah diubah. Dan mudah menerima sentuhan ilahi dari Sang Pencipta. Akan tetapi saudara, jika tanah liat itu kita biarkan di bawah terik matahari, diterpa debu dan angin, maka apa yang terjadi? Saudara dikasih Tuhan, maka tanah liat itu akan mengeras. Dan ketika dia mengeras, kita mencoba membentuknya, apa yang terjadi? Dia akan retak, dia akan hancur, dia akan pecah. Saudara, demikianlah sebenarnya kalau saya mau mencoba menggambarkan hati manusia yang menolak firman Tuhan. Yang melawan Roh Kudus. Dosa dan penolakan yang terus menerus yang dilakukan oleh manusia. Itu membuat hatinya menjadi kaku. Itu membuat hatinya tidak lagi bisa menerima kebenaran Injil. Dan hal itu saudara, bukan hanya dia tidak mau. Tetapi dia tidak mampu lagi dibentuk saudara. Ini adalah sebuah tragedi rohani yang terjadi pada umat manusia. Dan kalau kita menelisik ke belakang tentang diri kita hari ini ketika kita mengakui sebagai orang yang sudah percaya Yesus. Ingatlah bagaimana dulu kita. Seorang yang sangat keras. Seorang yang sangat kaku. Seorang yang tidak mau mendengar. Saudara, menjadi pertanyaannya adalah, lalu apa yang membuat hati manusia itu menjadi keras, saudara? Saudara, saya mau mengungkapkan ada 4 hal. Menurut saya
Ada 4 hal yang bisa membuat hati manusia itu keras. Yang pertama adalah karena kesombongan intelektualnya, saudara. Kesombongan intelektual. Saudara kasih Tuhan, banyak orang merasa terlalu pintar untuk menerima Injil. Mereka menganggap iman itu irasional. Mereka menganggap iman itu kuno. Mereka menganggap iman itu tidak ilmiah. Mereka yang secara intelektual ini mengatakan bahwa mereka membutuhkan sebuah bukti fisik, bukti logis. Dan bahkan mereka menganggap mukjizat itu pun sebuah mitos yang banyak diceritakan oleh orang-orang Kristen yang selama ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini adalah bentuk sebuah kesombongan yang licik. Artinya bahwa mereka tidak mengakui ada kebenaran di atas daripada akal mereka. Mereka pikir sudah punya semua jawaban sehingga tidak ada lagi ruang di hatinya untuk Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab ada contoh yang sangat-sangat dekat hal ini digambarkan. Mereka adalah orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara. Kalau kita mengingat bagaimana siapa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Orang-orang ini adalah orang-orang terpelajar, saudara. Mereka terpelajar dalam hukum Yahudi. Ini adalah sebuah contoh nyata dari hati yang mengeras karena kesombongan mereka. Karena kesombongan intelektual mereka. Mereka terlalu bangga dengan pengetahuan mereka sehingga mereka menolak Yesus. Yang mereka anggap tidak sesuai dengan interpretasi mereka. Mereka lebih memilih pengetahuan mereka sendiri daripada menerima kebenaran yang sederhana dari Injil. Yang akhirnya mereka berujung kepada apa? Penolakan akan Kristus. Saudara, adakah orang-orang di zaman ini yang memiliki tipe yang sedemikian? Saya kira masih ada, saudara. Mereka-mereka yang merasa bahwa sesuatu yang tidak lagi hal yang cocok di zaman ini bicara soal iman. Generasi-generasi yang sangat ini bicara jangankan iman, bicara soal ibadah, bicara sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baik saja. Bagi mereka itu sudah tidak relevan di dalam generasi kami, tidak relevan dalam kehidupan kami. Saudara, ketika kita menjumpai hal ini, kita diingatkan bagaimana inilah sebuah kesombongan intelektual. Tidak ada ruang bagi Tuhan dalam diri mereka. Mereka merasa bahwa mereka punya jawaban untuk semua persoalan di dalam hidup ini. Apalagi yang lebih membahayakan. Semua pertanyaan-pertanyaan yang saudara tidak tahu dahulu, saudara bisa cari dan tanya di dalam sebuah kecanggihan teknologi yang namanya AI. Saudara yang kasih Tuhan, zaman dulu, sekarang pun tidak jauh lebih berbeda bahwa itu pun terjadi. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, mari kita melihat apa yang bisa membuat hati itu keras. Yang faktor kedua adalah kemungkinan adalah karena trauma masa lalu. Saudara, artinya apa, saudara? Ada orang yang hatinya mengeras. Bukan karena Injil. Tapi karena luka yang dibuat oleh orang-orang Kristen. Luka yang disebabkan oleh gereja. Luka yang disebabkan oleh orang-orang yang mengaku orang Kristen. Bahkan mereka mungkin melihat bagaimana kemunafikan dari orang-orang yang menyebut Kristen. Saudara tahu luka emosional yang seperti ini bisa membangun sebuah benteng pertahanan yang sangat kuat. Yang bisa menyebabkan dia menolak Injil karena mereka mengkaitkan semua itu dengan kepedihan dan kekecewaan yang dialaminya. Saudara kasih Tuhan, tentang hal ini ingatlah sebuah kisah cerita tentang kaum Samaria. Saudara, bagaimana trauma sejarah dapat menjadi penghalang bagi Injil. Karena perpecahan yang mendalam dan perlakuan yang buruk dari orang-orang Yahudi,
Orang Samaria itu memiliki dinding emosional yang sangat tebal. Luka, kebencian masa lalu itu membuat mereka menolak semua hal yang berhubungan dengan Yahudi. Termasuk apa saudara? Termasuk Yesus yang berasal dari keturunan Yahudi. Mereka hatinya sangat keras bukan karena Injil. Tapi karena apa? Karena luka hati yang mereka alami. Saudara-saudara, dari hal yang kedua ini saudara. Mari ini juga menjadi sebuah introspeksi bagi kita. Bukankah kadang-kala kita bisa mendengar ada orang-orang yang mengungkapkan emosinya kepada kita. Ataupun mungkin melalui perantaran orang lain. Bahwa dia tidak mau mengenal Tuhan, tidak menerima Injil. Karena hatinya terluka oleh karena menantunya, oleh karena mertuanya, oleh karena anaknya. Jadi di dalam kita memahami mereka-mereka yang belum mengenal Kristus ini. Tidak sekedar bicara yang namanya kata-kata, kalimat yang terlontar baik. Bahkan ayat-ayat yang kita uraikan kepada mereka. Tapi mereka melihat bagaimana kehidupan kita, perlakuan kita. Kekecewaan yang ditimbulkan, kemarahan yang ditimbulkan, trauma. Itu bisa membuat menjadi dinding emosional untuk dia. Sulit menerima Injil. Sekali lagi saudara. Bukan masalah di Injilnya. Tapi faktor-faktor trauma ini. Yang membuat dia sulit mengenal dan menerima Injil. Yang ketiga saudara. Hati itu bisa mengeraskan apa? Prasangka. Apa maksudnya prasangka saudara? Saudara, prasangka itu bisa datang dari beragam macam. Prasangka itu bisa datang dari media. Prasangka itu bisa datang dari budaya. Prasangka itu bisa datang dari sejarah saudara yang kasih Tuhan. Sejarah yang negatif terhadap kekristenan. Saudara, mereka percaya agama adalah penyebab perang dan ketidakadilan. Itu dipercaya mereka. Seandainya di dalam sejarah yang mengatakan demikian. Maka hati yang penuh prasangka itu akan bertindak sebagai filter untuk menerima informasi negatif tentang Injil. Mereka menutup diri mereka bahkan sebelum mereka mendengar pesan yang sebenarnya. Karena ketika mereka tahu ada cerita-cerita yang sedemikian rupa. Saudara, suatu kali dalam pertemuan Filipus dengan Nathanael di dalam kitab Injil Yohanes, saudara. Saat Filipus memberitahukan tentang Yesus kepada Nathanael. Saudara tahu apa yang menjadi respons dari Nathanael dengan kalimat yang disampaikan oleh Filipus. Ternyata muncul sebuah prasangka. Apa itu saudara? Dia berkata begini. Mungkinkah sesuatu yang datang, yang baik itu dari Nazaret? Saudara perhatikan. Dia bertanya saudara, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara, ini adalah sebuah prasangka negatif, pandangan negatif terhadap Nazaret. Sebuah kota yang kecil yang tidak memiliki reputasi. Dan itu membuatnya hampir menutup diri dari sebuah kebenaran. Prasangka itu hampir menghalangi dia untuk bertemu dan mengenal Yesus secara pribadi. Tetapi kita bersyukur di dalam cerita dalam Yohanes pasal pertama itu. Dia bisa akhirnya mengenal dan berjumpa dengan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, di dalam bagian ini pun kita bisa tahu saudara. Apakah ada orang-orang seperti ini kita bisa jumpai? Ada. Mungkin dari cerita-cerita tentang orang-orang menceritakan kekristenan itu seperti apa. Oleh karena orang Kristen lah sehingga terjadinya A, terjadinya B. Oleh karena gereja ini terjadinya C dan terjadinya D dan sebagainya. Sehingga ketika mereka mendengar yang namanya Injil, lalu dikatakan ini orang Kristen, langsung muncul di pikirannya, yang membayangi pikirannya, ini sesuatu yang tidak baik untuk saya. Sehingga sebelum Injil itu yang sebenarnya disampaikan oleh Anda dan saya kepada dia sudah menolak sebelum kita bercerita. Saudara perhatikan baru 3 tembok yang kita temukan.
hati mereka yang mengeras itu. Sehingga yang selalu kita sebut mereka menolak Injil. Tapi ada yang keempat saudara, yaitu cinta akan dosa. Saudara, kita tahu bahwa Injil, Kristus menuntut sebuah pertobatan. Injil Kristus menuntut sebuah hidup yang baru saudara. Tetapi saudara kasih Tuhan, ada begitu banyak orang mencintai dosa mereka. Mencintai gaya hidup mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka, hubungan mereka. Yang mau yang baik itu, yang benar itu. Menjadi terhalang dan mereka tidak mau mengorbankan kehidupan yang lama tadi. Mereka menolak Injil karena Injil mengancam kesenangan mereka. Karena mereka tidak lagi akhirnya nanti bisa melakukan hal-hal yang biasa. Yang ternyata itu ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mereka jauh lebih memilih perbudakan yang nyaman dari dosa daripada sebuah kebebasan yang ditawarkan oleh Kristus Yesus. Saudara, kisah tentang hal ini contoh ada kalau kita ingat peristiwa tentang orang muda yang kaya. Saudara, orang muda yang kaya ini adalah contoh yang sangat jelas memperlihatkan hati yang mencintai dosa daripada Injil yang sesungguhnya sedang ditawarkan pada waktu itu. Dia ngomongnya, aku ingin hidup kekal. Tetapi ketika Yesus memintanya untuk menjual hartanya dan mengikut dia, apa yang dilakukan orang muda ini? Dia pergi dengan sedih. Harta dan kekayaannya yang ia cintai, itu menjadi dosa yang tidak mau ia lepaskan. Hati yang mencintai dosa akan menolak kebenaran Injil. Karena Injil menuntut pertobatan. Karena Injil menuntut hidup yang baru. Karena Injil menuntut pengorbanan yang mengancam kesenangan mereka. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita akhirnya sudah memahami dengan mengidentifikasi orang-orang yang ada di sekitar kita sedemikian rupa. Ternyata ada 4 tembok yang kita jumpai. Yang mungkin tidak semua dimiliki oleh satu orang. Tetapi mungkin satu saja dimiliki oleh seorang. Itulah yang sesungguhnya sedang dihadapi oleh dia. Dan Anda dan saya. Ketika dia mungkin adalah orang tua kita. Kakak kita, anak kita, adik kita. Apakah mungkin itu dia adalah dindingnya kesombongan intelektual? Apakah mungkin dia punya trauma masa lalu disebabkan oleh orang Kristen yang lain? Atau orang Kristen di dalam anggota keluarga kita? Atau mungkin disebabkan karena prasangka yang merasa apakah mungkin ada kebenaran di dalam kekristenan? Apakah mungkin ada jaminan keselamatan di dalam Yesus yang digaungkan orang Kristen? Rasanya tidak mungkin. Mungkin di pikiran mereka. Atau sebaliknya, karena ternyata mereka yang kita jumpai, mereka lagi senang-senang, lagi happy dengan dosa mereka, lebih mencintai itu dan mereka belum mau mengorbankan, melepas itu semua dan masuk ke sebuah pertobatan dan kebiasaan yang baru sebagai orang Kristen. Saudara, kalau kita sudah bisa mengidentifikasi orang-orang yang seperti ini, maka yang menjadi pertanyaannya bagi kita, apa yang harus kita lakukan saudara? Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Kalau kita hari ini didorong untuk kita bagaimana mendoakan mereka-mereka yang menolak Injil, hatinya yang keras terhadap Injil. Apa yang harus kita lakukan saudara? Apakah kita harus berdebat dengan mereka saudara? Perlu berdebat gak saudara? Apakah kita perlu memaksa mereka saudara? Saudara, di dalam Alkitab ada sebuah cara yang sangat-sangat efektif. Dan kita bisa menemukan contohnya nanti. Dan cara yang efektif itu adalah dengan doa. Dengan apa saudara? Doa. Mengapa saudara? Karena mengubah hati bukan pekerjaan kita. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Mari kita baca kalimat ini bersama saudara. 1, 2, 3.
Mengubah hati bukanlah pekerjaan kita. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita coba dengan kekuatan kita sendiri, kita akan gagal total, saudara. Kalau kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri, kita mungkin muncul keputusasaan. Kita akan mulai menghitung-hitung, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan ini. Saudara, doa adalah sebuah pengakuan diri kita terhadap Tuhan dan di hadapan Tuhan. Bahwa hanya Tuhan yang dapat melakukan mujizat ini. Hanya Tuhan, saudara. Saudara, mari kita perhatikan. Ada sebuah contoh yang sesungguhnya yang dilakukan oleh siapa? Tuhan Yesus. Saudara masih ingat cerita tentang Kristus Yesus. Ketika dia yang disalibkan, saudara. Dia naik di atas satu kayu salib. Ada 1 dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Yang bagi saya ini sangat penting, saudara. Yang menggambarkan di mana Yesus waktu disalib, dia tidak marah, dia tidak mencaci maki, dia tidak mengutuki. Tetapi justru Yesus berdoa. Saudara masih ingat apa kalimat Yesus itu? Ya Bapa, apa? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perhatikan. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah sebuah doa yang penuh belas kasihan. Bahkan doa yang ditujukan kepada hati manusia yang keras. Yang menyalibkan dia. Yang bersorak-sorak di bawah. Karena penyalipan itu. Saudara yang kasih Tuhan, dari perilaku atau perbuatan Yesus ini, saudara. Saya mau mengajak kita menjadikan ini menjadi sebuah contoh teladan yang mesti kita bangun, saudara. Untuk bagaimana kita menghadapi orang-orang yang kita lihat, yang kita sedang tunggu, yang sedang kita dekati, yang sudah sekian tahun masih menolak Injil. Mari lihat apa yang dilakukan Yesus ini. Kita teladanin. Oleh karena itu, saudara, bagaimana kita berdoa untuk mereka yang hatinya keras? Saudara, ada 3 doa ini. Mari kita ingat yang pertama, saudara. Berdoalah dengan belas kasihan. Saudara yang kasih Tuhan, artinya apa, saudara? Jangan menghakimi dia. Jangan menghakimi mereka. Bagaimanapun apa yang menjadi respon dia terhadap setiap kalimatmu, pendekatanmu, niat baikmu terhadap dia. Jangan menghakimi dia. Mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kita hati seperti dia. Hati yang penuh belas kasihan. Seperti Yesus mengasihi kita dan mengasihi dia. Kita minta supaya Tuhan memberikan hati itu kepada kita. Bisa mengasihi dia. Bagaimanapun rupanya, bagaimanapun perilakunya, perbuatannya. Kita dapat mengasihi dia. Saudara, seperti sebuah pujian, saudara tahu. Berikanku hati seperti hatimu. Apa saudara tahu? Hati yang penuh belas kasihan. Ini yang pertama. Kita nggak doain yang lain dulu. Kita mendoain diri kita. Supaya kita punya hati itu. Karena kalau saudara sudah menghakimi, maka saudara sudah ketuk palu. Bukan dia yang membangun tembok, kita yang membangun tembok terhadap dia. Yang kedua, apa doa kita, saudara? Berdoalah untuk pintu yang terbuka. Artinya apa, saudara? Kita minta agar Tuhan memberikan kesempatan bagi Injil menjangkau dia. Bagi Injil menjangkau dia. Baik itu mungkin melalui kesaksian orang lain.
atau lewat peristiwa yang terjadi di dalam hidup dia. Sekali lagi saudara. Buka pintu supaya Injil masuk kepada dia. Mau dari kesaksian orang lain. Saudara gak usah paksakan dirimu. Mungkin oleh orang lain dia bisa. Tapi yang kedua kita mintakan. Mungkin lewat peristiwa hidupnya. Peristiwa hidup itu macam-macam. Bisa sakit penyakit, bisa masalah, bisa pergumulan dan macam-macam. Tapi ingin itu bisa membuat dia ingat bahwa Tuhan mengasihinya. Tuhan berbelas kasihan padanya. Tuhan masih memberi kesempatan baginya. Supaya dia mau datang mengenal Tuhan. Saudara, yang ketiga, kita berdoa untuk diri kita kembali. Apa saudara doanya? Yaitu untuk ketekunan dan iman kita. Mari kita terus berdoa untuk diri kita supaya kita tekun. Jangan berputus asa saudara. Teruslah mengetuk. Teruslah meminta. Saudara, kenapa? Karena tidak ada hati yang terlalu keras bagi Allah kita yang Maha Kuasa. Yuk kita baca kalimat ini saudara. 1, 2, 3. Teruslah mengetuk. Teruslah mencari. Teruslah meminta. Karena tidak ada hati yang terlalu keras bagi Allah kita yang Maha Kuasa. Tidak ada saudara. Yang bermain di dalam bagian ini sebagai rekan Allah. Untuk memperkenalkan Injil itu bagi mereka. Kita harus terus tekun melakukannya saudara. Saudara, mungkin saya pernah menyaksikan bagaimana doa kami, saya dan kakak-kakak beradik kami mendoakan orang tua kami. Kalau papa kami itu waktu itu almarhum, sudah mendekati ajal, sudah mendekati kematian. Di situ baru hatinya terbuka untuk mau bertobat terima Yesus. Kalau dari keempat tembok tadi, adakah ada salah satunya bagi dia? Dia merasa dia adalah orang yang paling baik, gak pernah lakuin dosa. Saya adalah seorang angkatan TNI yang paling jujur, dia katakannya. Hingga suatu kali dia bilang, kehidupan keluarga kita tidak kaya seperti teman-teman saya. Ini adalah hasil daripada saya jujur, tidak mau mengambil uang yang bukan menjadi yang seharusnya kumiliki. Dengan semua perilaku itu dia bilang, dengan kebaikanku saya yakin. Tapi satu kali ketika dia sudah sakit, di situ justru dia mulai bertanya-tanya dan muncul sebuah keraguan. Hatinya tentang Tuhan. Dan dalam kesempatan di terakhir-terakhir itu, saya berterima kasih pada Tuhan dan bahkan gereja ini. Yang saya masih ingat saya harus balik mendampingi beliau di masa akhirnya. Dalam waktu yang gak banyak, disitulah Injil itu diberitakan. Disitulah diberitakan tentang Yesus itu. Dan itu dilanjutkan sama kakak, sama adik saya. Terus tentang Tuhan. Saudara tahu berapa tahun kami harus mendoakan, ternyata peristiwa yang membuat dia mengenal Tuhan adalah ketika dia sakit parah dan ajal hampir menjemput dia. Dan di terakhir-terakhir itu masih punya kemampuan berpikir, bertanya, merasa dan memutuskan. Walaupun setelah dia bertobat, tidak ada yang bisa dilakukan lebih dari itu selain dia mendoakan kami, anak-anaknya. Tapi saya menemukan tidak ada hati yang keras bagi Allah yang tidak bisa dipulihkan. Jangan menyerah saudara. Jangan menyerah. Kita terus ketuk, terus cari, terus minta. Sebagai terakhir, mari kita baca kalimat ini saudara. 1, 2, 3. Setiap doa adalah benih yang ditaburkan di hadapan Tuhan.
Dia bekerja dengan cara-cara yang seringkali tidak kita pahami. Teruslah berdoa, teruslah mengasihi, dan biarkan Roh Kudus yang melakukan pekerjaan ajaibnya. Ada bagian Anda dan saya melakukan, ada bagian Roh Kudus. Jangan berhenti mengerjakan bagian kita. Terus kita kerjakan. Saya rindu kiranya dengan kita membangun kebiasaan yang baru ini, saudara. Orang-orang yang terdekat, yang terkasih dengan kita. Dan ketekunan kita. Kiranya anugerah keselamatan turun atas orang-orang yang kita doakan itu. Mari kita bangun kebiasaan baru ini. Kita berkomitmen mendoakan minimal satu orang Anda doakan. Ayo saudara, mulai pikirkan hari ini. Satu orang Anda doakan hari ini. Untuk mau saudara serius. Untuk bagaimana mengetuk dia. Bicara dengan dia. Mendoakan dia. Hari lepas hari. Mari kita tundukkan kepala.